Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang tempat magang saya saat ini, yaitu Telkom Properti Cabang Surabaya Utara dan Madura. Perusahaan ini misalnya saja seperti bergerak di bidang apa dan lain sebagainya. Selain itu juga, saya akan membahas kegiatan saya selama magang di perusahaan Telkom Properti Cabang Surabaya Utara ini seperti apa, experience yang saya dapatkan seperti apa. Tentunya sangat menarik sekali untuk kita ketahui bersama-sama. Jadi, saksikan terus ya, jangan di skip. Terima kasih. Telkom Properti Area Surabaya Utara dan Madura merupakan salah satu cabang operasional dari PT Graha Sarana Duta atau Telkom Properti. Anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang bergerak di bidang pengelolaan properti dan fasilitas. Unit ini bertanggung jawab dalam mengelola berbagai aset milik Telkom Group di wilayah Surabaya Utara dan Pulau Madura, mencakup pengelolaan gedung, pemeliharaan infrastruktur, penyediaan layanan fasilitas kerja, serta pengawasan aset operasional guna mendukung kelancaran aktivitas bisnis perusahaan. Pada setiap hari, kegiatan magang dimulai pada pukul 8 pagi hingga jam 5 sore sesuai jam operasional kantor. Pada hari Senin, seluruh peserta magang diwajibkan menggunakan alma mater kampus, sedangkan pada hari Jumat kami mengenakan pakaian batik sebagai bagian dari budaya kerja perusahaan. Setiap pagi, saya memulai kegiatan dengan masuk ke ruangan kerja dan bersiap menjalankan tugas harian sesuai arahan pembimbing lapangan. Program magang saya berlangsung selama 5 bulan dimulai pada 1 Februari 2025 hingga 30 Juni 2025. Selama periode tersebut saya mendapat kesempatan untuk belajar langsung di 3 divisi, yaitu divisi keuangan, divisi marketing, dan divisi operasional. Kegiatan magang saya pada divisi keuangan yaitu yang pertama, menginput kartu pengawasan anggaran. Kedua, menyusun rekapitulasi pertanggungan Impress Fund atau IF. Kemudian ketiga, menghitung total tarif sewa berbayar per gedung di area Surabaya Utara dan Madura. Keempat, menyusun dokumen justifikasi kebutuhan pembayaran air baik PDAM maupun non-PDAM. Kelima, membuat surat permintaan pembayaran biaya PDAM. Terakhir yaitu saya juga menginput panjar PDAM serta menyusun dan menginput rekapitulasi pertanggungan panjar sebagai bagian dari pengelolaan kas kecil. Pada divisi marketing, saya terlibat dalam kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyusun market reference untuk gedung Space Iblis sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan harga sewa atau pemanfaatan ruang yang belum terpakai. Dan yang kedua yaitu membuat berita acara pengukuran dan penggunaan ruangan yang menjadi dasar penyesuaian tarif dan penataan ruang sewa di lapangan. Untuk divisi yang terakhir yaitu divisi operasional. Di sini saya bertugas dalam proses monitoring aset pada kegiatan lapangan, yang itu antara lain pertama melakukan validasi aset ruang atau office sebagai submitter atau approver untuk memastikan penggunaan ruangan sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, monitoring checklist harian melalui aplikasi MyBirawa serta mencatat keterlambatan atau kendala operasional. Ketiga, melakukan input hasil maintenance aset operasional mingguan dan bulanan. Dan yang terakhir yaitu merekap data ukuran seragam, celana, dan sepatu pegawai security, termasuk informasi pengiriman sebagai dasar pengadaan dan distribusi perlengkapan kerja. Magang di Telkom Properti memberikan saya pengalaman berharga yang tidak bisa saya dapatkan di jenjang bangku perkuliahan. Saya jadi lebih memahami dunia kerja, mulai dari etika profesional, komunikasi tim, hingga prosedur pengeluaran kas yang sebenarnya menggunakan metode Impress Fund itu seperti apa. Program MBKM ini membuka wawasan saya tentang karir akuntansi saya, tentang karir yang berada di industri properti itu seperti apa. Saya mengucapkan pastinya terima kasih kepada Bapak atau Ibu pendamping Telkom Properti yang selalu sabar memberikan ilmu kepada saya, serta dosen pembimbing saya Ibu Diah Nawati telah membimbing dan membantu saya sehingga bisa menyelesaikan tugas magang saya dan MBKM atas kesempatan luar biasa ini.
Karena jam sudah menunjukkan jam pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, maka saat ini kita makan telah selesai. Untuk itu saat ini saya mau pulang dan saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video saya hingga sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pencapaian video saya. Terima kasih, bye bye, see you.